Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bunga Selisa Septiana dari D3 Kebidanan. Ingin memaparkan mengenai karya tulis ilmiah saya yang telah disetujui oleh pembimbing 1 dan pembimbing 2. Pembimbing 1 yaitu Ibu Poppy Francisca Amelia, SSITM Biomed, dan pembimbing 2 yaitu Ibu Dia Ayu Wulandari, MKep, dengan judul Hubungan Karakteristik dan Peran Suami pada Ibu Hamil terhadap Kejadian Mual dan Muntah di Era Pandemi COVID-19 di Puskesmas Rembang 2. Pendahuluan yaitu latar belakang yang ada di karya tulis ilmiah saya yaitu kehamilan. Kehamilan sendiri didefinisikan sebagai fertilisasi atau penyatuan spermatozoa dan ovum dan dilanjutkan nidasi atau implantasi. Normalnya kehamilan berlangsung 40 minggu atau 10 bulan lunar atau 9 bulan pada kalender internasional. Mual dan muntah sendiri berdampak pada penurunan nafsu makan ibu yang mengakibatkan penurunan pula pada elektrolit ibu yang mengakibatkan keseimbangan metabolisme tubuh berkurang. Dampak lain yaitu kehilangan berat badan karena cadangan karbohidrat atau zat lainnya terpakai untuk energi. Selanjutnya faktor-faktor yang mempengaruhi kejadian mual dan muntah, yaitu yang pertama ada gravida ibu. Apabila ibu primigravida umumnya terjadi 60-80% kehamilan pasti mengalami mual dan muntah. Selanjutnya 40-60% pada ibu multigravida atau kehamilan anak kedua, ketiga, dan seterusnya. Selanjutnya ada usia ibu. Resiko tinggi pada kehamilan yaitu usia ibu kurang dari 20 tahun atau lebih dari 35 tahun. Selanjutnya ada faktor psikososial ibu. Hal ini dilatar belakangi oleh dukungan dari anggota keluarga, terutama pada suami ibu. Apabila suami ibu kurang mendukung, biasanya faktor psikososial ibu akan rentan terjadi mual dan muntah. Selanjutnya ada angka kejadian mual dan muntah. Di Indonesia sendiri 10% wanita hamil pasti mengalami mual dan muntah. Ada 400 atau sekitar 500 orang atau ibu hamil akan mengalami mual dan muntah dari 2.203 kehamilan. Di Jawa Tengah sendiri 40-60% dari total kehamilan mengalami mual dan muntah. Selanjutnya dari studi penelitian yang dilakukan di wilayah kerja Puskesmas Rembang 2 terdapat 36 orang dengan mual dan muntah, yaitu dengan presentase 16,5%. Dengan perbandingan 5 ibu hamil dengan mual muntah didapatkan 4 orang peran suami belum maksimal dalam mendampingi ibu yang mengalami mual muntah. Sehingga dari uraian di atas, maka peneliti atau saya tertarik melakukan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan karakteristik dan peran suami terhadap pada ibu hamil terhadap kejadian mual dan muntah di era pandemi COVID-19 di wilayah binaan Puskesmas Rembang 2. Yaitu ada tujuan penelitiannya, yaitu dibagi menjadi 2, tujuan khusus dan tujuan umum. Tujuan umumnya yaitu mengetahui hubungan karakteristik dan peran suami pada ibu hamil terhadap kejadian mual dan muntah di era pandemi COVID-19 di wilayah binaan Puskesmas Rembang 2.
Adapun tujuan khususnya yaitu yang pertama, mengetahui karakteristik suami pada ibu hamil terhadap kejadian mual dan muntah, seperti pekerjaan suami, pendidikan terakhir suami, dan pendapatan per bulan dari suami di wilayah binaan Puskesmas Rembang 2. Selanjutnya ada peran ibu hamil atau peran suami pada ibu hamil terhadap kejadian mual dan muntah di wilayah binaan Puskesmas Rembang 2. Selanjutnya ada mengetahui karakteristik dan peran suami atau mengetahui hubungan karakteristik peran suami pada ibu hamil terhadap kejadian mual dan muntah di binaan atau di wilayah binaan Puskesmas Rembang 2. Selanjutnya ada penelitian atau manfaat penelitian. Manfaat teoritis pada penelitian ini bagi mahasiswa diharapkan dapat menambah pengetahuan maupun wawasan terhadap hubungan karakteristik dan peran suami pada ibu hamil terhadap kejadian mual dan muntah di era pandemi ini. Bagi peneliti dan peneliti selanjutnya diharapkan menambah pengetahuan dan menjadi media pengembangan ilmu pengetahuan serta memberi referensi untuk peneliti selanjutnya dengan judul yang serupa. Manfaat praktisnya bagi populasi berkaitan, hal ini dapat memberikan gambaran kajian tentang hubungan karakteristik dan peran suami pada ibu hamil terhadap kejadian mual dan muntah di era pandemi. Penelitian ini juga diharapkan menjadi evaluasi untuk meningkatkan peran suami pada ibu hamil, terutama pada ibu hamil dengan trimester pertama. Selanjutnya bagi pemerintah, ini dapat memberi gambaran kajian tentang hubungan karakteristik dan peran suami pada ibu hamil terhadap kejadian mual dan muntah, sehingga menjadi bahan evaluasi mengenai kebijakan-kebijakan yang telah dibuat atau diputuskan selanjutnya. Bagi tokoh masyarakat, penelitian ini dapat memberikan kajian hubungan peran karakteristik dan peran suami pada ibu hamil terhadap kejadian mual dan muntah di era pandemi, sehingga dapat memotivasi pada suami untuk meningkatkan peran dan dukungan pada ibu hamil. Selanjutnya ada bab 2 yaitu tinjauan pustaka. Kehamilan menurut beberapa ahli yaitu waktu transisi, yaitu masa antara kehidupan sebelum memiliki anak dan sekarang berada di dalam kandungan, sehingga nanti ada kehidupan setelah anak lahir. Selanjutnya, kehamilan merupakan masa yang dimulai dari konsepsi sampai lahirnya janin. Lamanya yaitu 180 hari atau 40 minggu atau 9 bulan 7 hari. Proses kehamilan yaitu yang pertama, pria akan memancarkan sperma ke liang senggama. 100 juta sperma yang bisa hidup dan bertahan dalam 7 hari dalam rahim. Selanjutnya, sel sperma bertemu dengan sel telur di tuba falopi. Maka terjadilah pembuahan sel telur yang akan berubah menjadi zigot. Zigot dapat terus memperbanyak jumlah sel dan bergerak menuju rahim. Selanjutnya dalam 7 hari, zigot akan sampai ke rahim, dan di rahim dia akan menempel ke dinding rahim dan membenamkan dirinya ke dalam dinding rahim yang menebal atau biasa disebut implantasi. Kemudian kehamilan akan berlanjut dan berkembang menjadi janin.
dalam sekali ejakulasi biasanya manusia atau laki-laki atau pria akan mengeluarkan 5-6 mili cairan semen yang mengandung 250-300 juta sel sperma. Dalam masa subur, wanita akan mengeluarkan sel telur dengan cepat. Jadi pertemuannya akan berlangsung cepat karena sel telur sendiri dia akan keluar dan bertemu dengan sel sperma. Tanda-tanda kehamilan yaitu dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu tanda-tanda presumtif atau dugaan hamil. Yang kedua ada tanda-tanda tidak pasti atau kemungkinan kehamilan. Yang selanjutnya ada tanda positif. Tanda presumtif atau dugaan hamil yaitu ditandai dengan tidak dapat haid atau amenorea, mual dan muntah, ngidam, tidak tahan bau, pingsan, tidak selera makan, mudah lelah atau letih, payudara tegang dan membesar, sering buang air kecil karena kandung kemih tertekan oleh rahim yang semakin lama semakin membesar, konstipasi dan pigmentasi kulit atau perubahan warna kulit menjadi kehitam-hitaman pada area tertentu. Selanjutnya ada tanda-tanda yang tidak pasti atau kemungkinan kehamilan, yaitu yang pertama ada perut membesar, uterus membesar karena seukuran dengan janin. Ada tanda Chadwick yaitu tanda yang ditunjukkan dengan membirunya vagina karena ada vaskularisasi pada daerah tersebut. Selanjutnya ada tanda Hegar, ditemukannya serviks dan isthmus uteri yang lunak. Selanjutnya ada tanda-tanda Piskacek yaitu pembesaran dan pelunakan rahim, biasanya ditandai dalam waktu kehamilan 7-8 minggu. Teraba balotemen, ada kontraksi kecil atau Braxton Hicks. Selanjutnya bisa dilakukan tes kehamilan. Tanda-tanda positif atau tanda pasti hamil yaitu yang pertama ada gerakan janin. Gerakan janin yang pertama yaitu disebut dengan quickening. Biasanya terjadi pada usia 16-20 minggu. Selanjutnya ada denyut jantung janin atau DJJ janin. DJJ yang normal yaitu 120-160 kali per menit. Selanjutnya ada kantung kehamilan di USG. Kehamilan sendiri dibagi menjadi 3 trimester, yaitu trimester pertama pada dari konsepsi hingga usia kehamilan 0-12 minggu. Selanjutnya ada trimester kedua yaitu usia kehamilan 13-27 minggu. Selanjutnya ada trimester ketiga yaitu kehamilan pada 28-40 minggu. Pengertian mual dan muntah. Mual dan muntah sendiri biasa disebut emesis gravidarum atau morning sickness, yaitu suatu keadaan mual yang terkadang disertai muntah frekuensi dari kurang dari 10 kali dan biasanya sebanyak 70-85% wanita pasti mengalami mual muntah pada kehamilan atau trimester pertama kehamilan. Perbedaan tingkat mual dan muntah yaitu yang pertama ada emesis gravidarum yang masih fisiologis atau masih sewajarnya. Yang kedua yaitu ada hiperemesis gravidarum, biasanya emesis yang berlebihan atau morning sickness atau mual dan muntah yang berlebihan disebut dengan hiperemesis gravidarum, yaitu
mual dan muntah berlebihan sehingga mengganggu aktivitas sehari-hari dengan frekuensi lebih dari 10 kali dalam sehari. Etiologi mual dan muntah yaitu yang pertama hormon estrogen dan progesteron. Hormon ini dapat memperlambat fungsi metabolisme termasuk fungsi pencernaan sehingga memacu terjadinya mual dan muntah saat kehamilan. Selanjutnya ada hormon HCG atau human chorionic gonadotropin, yaitu meningkatnya hormon HCG secara tiba-tiba dapat mengakibatkan efek pedih pada lapisan perut, dan efek ini timbul berupa rasa mual. Jadi hormon HCG sangat berpengaruh terhadap timbulnya mual dan muntah. Makanan yang berminyak dapat meningkatkan mual dan muntah. Fungsi sistem pencernaan yang telah menurun akibat hormon estrogen dan progesteron akan semakin memburuk saat mendapatkan makanan yang pedas dan berminyak. Selanjutnya yang faktor-faktor yang mempengaruhi mual dan muntah saat kehamilan yaitu yang pertama faktor psikososial. Apalagi jika kehamilannya tidak terencana atau tidak direncanakan, akan meningkatkan kecemasan berdasarkan pengalaman melahirkan sebelumnya, sehingga ibu pula mengalami kesulitan dalam membina hubungan dengan suami atau keluarga yang lain. Selanjutnya ada pekerjaan ibu. Tergantung pada sifat pekerjaan ibu, aroma, zat kimia atau lingkungan dapat menambah rasa mual wanita dan menyebabkan mereka muntah. Selanjutnya ada paritas ibu. Pada primigravida menunjukkan kurangnya pengetahuan, informasi, dan komunikasi antara ibu hamil dengan pendampingnya, bisa mertua atau ibu dari wanita tersebut, bisa suami. Sedangkan pada multigravida atau grande multigravida biasanya sudah memahami dari pengalaman kehamilan yang sebelumnya. Dampak apabila mual dan muntah tidak ditangani dengan tepat yaitu yang pertama keseimbangan cairan dan elektrolit di dalam tubuh. Selanjutnya ada kekurangan energi, berkurangnya aliran darah ke jaringan tubuh. Selanjutnya ada kekurangan kalium sehingga dapat menyebabkan gangguan pada saluran kencing dan ginjal. Selanjutnya ada terjadi robekan pada selaput lendir, esofagus dan lambung. Selanjutnya pengertian dari karakteristik dan peran suami. Karakteristik yaitu sifat-sifat yang membedakan seseorang atau sesuatu yang lain. Jadi karakteristik masing-masing orang pasti berbeda-beda tergantung orangnya. Suami adalah pria yang menjadi pasangan seorang wanita atau istri. Sedangkan peran yaitu hal-hal atau sikap-sikap yang seharusnya dilakukan oleh seorang dalam masyarakat. Hal ini peran suami sangat dibutuhkan karena berpengaruh sekali dalam pendampingan ibu selama hamil. Biasanya suami akan menjadi 3 peran atau terbentuk 3 peran, yaitu peran sebagai motivator bagi ibu dan keluarga, peran suami sebagai fasilitator atau orang yang menyediakan fasilitas. Selanjutnya ada peran suami sebagai edukator atau biasanya suami akan terinspirasi untuk menggali informasi yang terjadi di keluarganya, termasuk mual dan muntah, kehamilan pada istrinya.
Selanjutnya ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi karakteristik seseorang, yaitu yang pertama umur. Biasanya semakin dewasa orang akan mudah untuk menyesuaikan diri terhadap lingkungannya, dan penyesuaiannya dengan kehamilan akan menunjukkan reaksi yang positif. Selanjutnya ada pekerjaan dari suami. Pekerjaan ini akan mempengaruhi dari pengalaman suami. Selanjutnya ada pendidikan. Pendidikan ini cenderung ke pola pikir dan reaksi atau respon yang bisa dilihat oleh ibu. Dengan pendidikan yang biasanya tinggi akan semakin biasanya tahu sifat atau sikap yang harus ditunjukkan dari seseorang. Kerangka konsep pada penelitian ini yaitu yang pertama, variabel bebasnya, ada karakteristik suami dan peran suami. Variabel terikatnya yaitu kejadian mual dan muntah. Variabel pada penelitian ini yaitu variabel tunggal, yaitu variabel untuk mendeskripsikan unsur atau faktor-faktor di dalam setiap gejala yang terdapat pada variabel tersebut. Variabel dalam penelitian ini yaitu karakteristik dan peran suami pada ibu hamil terhadap kejadian mual dan muntah di era pandemi COVID-19 di Puskesmas Rembang 2. Hipotesisnya yaitu ada dua, H0 dan H1. H0 yaitu tidak terdapat hubungan antara karakteristik dan peran suami pada kejadian mual dan muntah. Selanjutnya H1 atau hipotesis 1 yaitu terdapat hubungan antara karakteristik dan peran suami dengan kejadian mual dan muntah. Bab 3 yaitu metode penelitian. Jenis dan desainnya yaitu jenis penelitian ini deskriptif kuantitatif, yaitu suatu metode penelitian yang dilakukan dengan tujuan untuk membuat gambaran atau mendeskripsikan suatu keadaan secara objektif. Pada penelitian ini dilakukan dengan pendekatan survei, yaitu penelitian yang ingin mengetahui kegiatan atau keadaan aktual di dalam suatu masyarakat secara bersamaan. Tempat dan waktu penelitian ini yaitu tempat penelitian di Puskesmas Rembang 2 karena sampel cenderung banyak daripada PMB atau bidan desa. Selanjutnya yaitu waktu penelitian dilakukan pada bulan Januari sampai Maret 2021. Populasi sendiri terdapat 36 orang dan data ini diambil 3 bulan terakhir yaitu September, Oktober, November 2020. Populasi pada penelitian ini itu ibu hamil trimester pertama dengan keluhan mual dan muntah di wilayah binaan Puskesmas Rembang 2. Selanjutnya sampel penelitian. Sampel penelitian yaitu populasi atau sebagian jumlah karakter yang dimiliki populasi tersebut. Apabila respondennya kurang dari 100, sampel akan diambil semua untuk penelitian populasi. Peneliti menggunakan beberapa kriteria inklusi dan eksklusi pada populasi yang menjadi responden dalam penelitian ini. Kriteria sampel yaitu kriteria inklusi. Kriteria inklusi pada penelitian ini yaitu yang pertama, ibu hamil trimester pertama yang mengalami mual dan muntah pada kehamilan. Selanjutnya bersedia menjadi responden. Dan kriteria
eksklusinya yaitu ibu yang tidak kooperatif dan ibu yang mengalami kontraindikasi. Kontraindikasinya yaitu ibu yang mengalami gangguan komunikasi, ibu yang terpapar COVID-19. Teknik samplingnya yaitu teknik untuk mengambil sampel atau proses seleksi sampel digunakan dalam penelitian dari populasi yang ada, yaitu menggunakan total sampling, yaitu dengan cara pengambilan sampling yang dilakukan dengan seluruh jumlah populasi yang digunakan sebagai sampel. Selanjutnya ada instrumen penelitian atau alat atau fasilitas yang digunakan penelitian untuk mengumpulkan data agar pekerjaan lebih mudah dan hasilnya lebih baik sehingga lebih mudah diolah. Yaitu yang pertama kuesioner. Kuesioner yaitu sejumlah pertanyaan tertulis untuk memperoleh informasi dari responden yang berisi daftar pertanyaan yang bertujuan untuk mengetahui karakteristik dan peran suami terhadap ibu hamil dengan kejadian mual dan muntah. Kuesioner ini berbentuk pilihan di mana jawaban telah disediakan atau close-ended item. Kuesioner ini diajukan oleh peneliti kepada responden, dikutip dari skripsi Sastriani Gulo dengan beberapa bagian, yaitu yang pertama kuesioner mual dan muntah atau pengukuran mual dan muntah, dan kuesioner karakteristik dan peran suami. Kisi-kisi kuesionernya yaitu karakter dan peran suami, ada dukungan emosi nomor 1, 2, 3, 4, 5, dukungan instrumental 6, 7, 8, 9, dan selanjutnya ada dukungan informasi 10, 11, 12, 13, dukungan penilaian yaitu 15, 14, 15, 16. Selanjutnya ada kuesioner kedua yaitu pengukuran mual dan muntah, yaitu nomor 1, 2, sampai 6. Uji validitas yaitu ketepatan, kebermaknaan, dan kemanfaatan sebuah kesimpulan yang dapat didapatkan dari interpretasi skor tes. Dalam sebuah penelitian yang dilakukan untuk pengambilan kuesioner valid atau tidak diuji pada responden dengan ketentuan jika R dihitung lebih dari R tabel maka dikatakan valid, atau jika R dihitung lebih dari 0,514 dinyatakan valid. Uji rehabilitas adalah uji untuk memastikan apakah kuesioner penelitian akan dipergunakan untuk mengumpulkan data variabel penelitian, yaitu reliable atau tidak. Pada penelitian ini berjumlah lebih dari 897 atau 847. Metode pengumpulan data yaitu yang pertama yaitu ada jenis data. Jenis data dibagi menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer yaitu data yang didapatkan langsung dari responden. Data yang diperoleh peneliti berupa karakteristik dan peran suami yang mendampingi ibu hamil dengan kejadian mual dan muntah di wilayah binaan Puskesmas Rembang 2. Sedangkan data sekunder yaitu data yang didapatkan dalam bentuk dokumen atau melalui orang lain. Data ini adalah data tambahan dari berbagai sumber, mulai dari buku, jurnal, artikel,
berita dan penelitian terdahulu sebagai penunjang. Dalam data ini, data sekunder ini diperoleh peneliti dari 3 bulan terakhir, yaitu bulan September, Oktober, November 2020 di Puskesmas Rembang 2. Selanjutnya ada teknik pengolahan dan analisa data. Yang pertama yaitu ada teknik pengolahan data. Biasanya jika sudah terkumpul datanya akan diolah dan memberikan arti dalam menyimpulkan problem tersebut. Yaitu yang pertama ada editing atau pemeriksaan data. Data ini berupa daftar pertanyaan. Pada kegiatan ini, peneliti akan memeriksa data dengan cara mengumpulkan atau menjumlahkan dan melakukan pengoreksian dari hasil kuesioner. Langkah yang pertama yaitu harus dicek secara detail apakah semua kuesioner sudah diisi dengan petunjuk yang benar. Selanjutnya ada scoring atau pemberian nilai. Metode ini yaitu metode pemberian skor pada masing-masing nilai parameter lahan untuk menentukan tingkat kemampuan lahannya. Dalam hal ini, peneliti mengambil scoring skala Goodman, yaitu skala dengan jawaban ya atau tidak, dengan perhitungan apabila positif dengan jawaban ya akan mendapatkan 1 dan tidak akan mendapatkan 0. Sedangkan pertanyaan yang negatif apabila iya akan dinyatakan memiliki skor 0 dan apabila dijawab dengan tidak akan diberi nilai 1. Selanjutnya ada coding. Dalam pemberian kode pada bentuk angka atau numerik, ini akan mempermudah dalam pengolahan data. Tetapi pekerjaan ini harus dilakukan dengan seteliti mungkin untuk mengurangi timbulnya kesalahan dalam pemberian kode. Biasanya akan dibuat juga daftar kode dan artinya dalam satu buku untuk memudahkan kembali melihat dan memberikan arti suatu kode dari variabel tersebut. Coding pada penelitian ini yaitu pada pekerjaan suami ada 4. Yang pertama, kode pertama yaitu apabila tidak bekerja, kode kedua yaitu apabila suami karyawan swasta, kode ketiga yaitu apabila suami PNS, dan kode 4 apabila suami buruh. Selanjutnya pendidikan terakhir, kode pertama apabila suami tamatan SD, kode kedua apabila suami tamatan SMP, kode ketiga apabila suami tamatan SMA, kode keempat apabila suami tamatan diploma, dan yang kelima apabila suami tamatan sarjana. Selanjutnya ada pendapatan per bulan. Kode 1 apabila pendapatan rendah kurang dari UMR Rembang yaitu 1.861.000 per bulan, dan kode 2 tinggi apabila lebih dari UMR Rembang yaitu 1.861.000 per bulan. Selanjutnya ada peran suami kurang apabila kurang dari atau sama dengan 55% dengan kode 1. Cukup apabila 56-75% peran suami terpenuhi yaitu dengan kode 2, dan baik apabila persentase dari peran suami yaitu lebih dari 76-100% dengan kode 3. Selanjutnya ada kejadian mual dan muntah tersebut, yaitu mual dan muntah yang ringan akan diberi kode 1, 2 apabila mual muntah sedang, dan 3 apabila mual dan muntah berat. Selanjutnya ada proses entry atau memasukkan data.
Selanjutnya ada tabulating atau penyusunan data. Analisis data dibagi menjadi dua, yaitu analisis univariat. Univariat ini digunakan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud untuk membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi. Analisis univariat pada penelitian ini yaitu mengidentifikasi skor, karakteristik, dan peran suami pada ibu hamil terhadap kejadian mual dan muntah. Analisis bivariat yaitu menggunakan uji chi-square sehingga menabulasi satu atau variabel ke dalam kategori-kategori dan menghitung angka statistik dengan chi-square, yaitu jika terdiri dari dua variabel ini dikenal sebagai uji independensi untuk menghitung variabel seperti sifatnya. Prosedur uni chi-square dikelompokkan dalam statistik uji non-parametrik. Selanjutnya ada etika penelitian. Etika yang harus diperhatikan peneliti dalam melakukan kegiatan penelitian yaitu yang pertama voluntary atau sukarela. Hal ini dibuktikan dengan penandatanganan informed consent. Selanjutnya ada informed consent tersebut atau persetujuan apabila ibu atau orang tersebut secara sukarela menjadi responden kami. Selanjutnya ada confidentiality, yaitu ada kerahasiaan dalam penggunaan atau kuesioner ini atau pengisian kuesioner ini harus rahasia, tidak boleh ibaratnya menyontek dengan ibu yang lain. Selanjutnya ada anonymity, yaitu tanpa nama. Hal ini biasanya dilakukan untuk merahasiakan tersebut. Jadi dalam kuesioner ini biasanya tidak perlu dicantumkan nama yang signifikan atau maksudnya yang jelas dan alamat yang jelas, biasanya untuk adanya kerahasiaan tersebut. Selanjutnya ada kelompok rawan. Kelompok rawan ini maksudnya penelitian harusnya tepat sasaran. Baik di sini pemaparannya sudah selesai. Mohon saran dan masukannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.